nama saya Iva Frianti, NIM saya 20140015, Prodi D4 Perhotelan Pondok Cabe. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian herb dan spice. Bumbu atau herbs adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Herbs sebagian besar terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari daerah dingin dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Rempah atau spice adalah tanaman atau bagian dari tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk menambah atau pembangkit selera makan. Spice sebagian besar tumbuh di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan dalam pengolahan makanan untuk memberi rasa pada makanan. Jenis-jenis herb dan spice: 1. Bumbu dari bunga. 2. Bumbu dari buah dan biji. 3. Bumbu dari daun. 4. Bumbu dari batang. 5. Bumbu dari akar. 6. Bumbu dari umbi lapis. Bumbu dari bunga yaitu yang pertama ada cengkeh. Cengkeh memberikan sensasi hangat dan wangi. Masakan yang menggunakan daging umumnya menggunakan cengkeh. Seperti kue bolu, nastar, dan beberapa kue kering lainnya juga menggunakan cengkeh untuk tambahan rasa. Yang kedua, ada telang. Di zaman modern seperti sekarang, bunga telang jarang terlihat atau digunakan di luar negeri. Dapur mengekstraksi warna bunga memakan waktu dan banyak yang dibutuhkan hanya untuk perwarna dalam jumlah kecil makanan. Yang ketiga, ada kecombrang. Kecombrang dapat dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya dimakan sebagai teman makan nasi. Di daerah tertentu, kecombrang biasa dimasak sebagai sayur. Yang keempat, ada lawang, salah satu jenis rempah berbentuk bunga, berwarna coklat tua, dan biasa digunakan untuk memberi rasa gurih pada makanan Cina dan Indonesia. Dijual dalam bentuk kering. Hanya dengan beberapa kelopak saja rasanya sudah cukup kuat, seperti cakar ayam dan cakar ayam bumbu merah. Yang kedua, ada bumbu dari buah dan biji. Yang pertama ada adas. Adas telah lama dikenal sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional. Minyak adas yang dikandung bijinya menjadi salah satu komponen minyak telon. Yang kedua ada asam. Asam yang berwarna kuning banyak digunakan dalam pembuatan jamu, sedangkan asam yang berwarna coklat biasanya digunakan untuk campuran bumbu dalam pengolahan hidangan, terutama yang berasal dari ikan, ayam, daging, telur, dan sayuran, dan dapat juga digunakan sebagai pengawet makanan. Yang ketiga, ada bunga pala. Bunga pala dapat digunakan dalam pembuatan sponge cake, pound cake, isi kue sus yang berasa gurih seperti ranggol. Yang keempat, ada cabai besar. Salah satu jenis cabai yang berbentuk besar, berwarna merah, kulitnya tebal licin, berbiji sedikit dan rasanya agak manis. Yang kelima, ada cabai kecil. Salah satu jenis cabai yang berbentuk kecil, kulit keriting, bijinya padat, ada yang berwarna merah, kuning, oranye, hijau, dan rasanya pedas. 6. Ada kemiri, salah satu jenis bumbu yang berbentuk bulat, agak lonjong, dan berwarna putih ke kuning-kuningan, yang biasa dipakai di dalam hampir semua masakan Indonesia, dari bahan telur, seperti saus untuk gado-gado. Yang ketujuh, ada ketumbar, termasuk tumbuh-tumbuhan yang berbunga tabir, bijinya utuh, kulit agak kasar, berwarna kuning tua, lebih ringan dari lada, digunakan dalam pembuatan sup, bubuk kari, dan juga dapat digunakan untuk ramuan obat tradisional. Yang ke-8, ada jintan, merupakan buah dari tanaman yang sudah dikeringkan. Rempah ini sangat populer di Meksiko dan Afrika. Jintan berbentuk seperti padi atau gabah, rasanya pedas, berwarna hitam, kuning, dan kecoklatan. Yang ke-9, ada kapulaga. Ada dua jenis kapulaga, yaitu bentuk panjang dan bulat.
berwarna hitam dan putih. Buah yang sudah masak dijemur, sebaiknya daging buah tidak sampai lepas dari biji supaya aromatiknya tersimpan baik. Yang ke-10 ada lada putih. Lada putih berkulit keras dan permukaannya licin. Butirannya lada putih lebih besar daripada butiran lada hitam dan rasanya lebih pedas. Untuk mendapatkan lada putih dilakukan permanen sewaktu lada sudah tua yang ditandai warna kulit hijau tua. Yang ke-11 ada lada hitam, berkulit keras dan berkerut. Biasanya dijual dalam bentuk utuh maupun bubuk. Untuk mendapatkan lada hitam dilakukan permanen sewaktu lada masih muda dan berwarna hijau muda. Ada bumbu dari daun, yaitu ada daun. Yang pertama ada daun jeruk. Macam-macam daun jeruk yang dipakai adalah daun jeruk purut dan daun jeruk nipis. Daun jeruk berwarna hijau, mempunyai bau yang khas, rasanya getir dan dijual dalam keadaan utuh dan segar. Yang kedua ada daun kemangi, merupakan tanaman yang mudah sekali tumbuh di mana saja. Daun kemangi juga dikenal dengan nama daun ruku-ruku yang berfungsi sebagai bumbu dalam masakan seperti lalapan dan masakan Manado. Yang ketiga ada daun salam, merupakan tanaman yang diambil bagian daunnya. Daun yang digunakan sebagai daun yang sudah tua. Daun salam lebih besar dari bay leaf, berwarna hijau segar dan berbentuk pipih lonjong. Daun salam biasanya digunakan untuk bermacam-macam masakan dan dapat juga digunakan untuk obat kencing manis. Yang keempat ada peterseli. Bentuk daun peterseli hampir sama dengan daun seledri, tetapi daun peterseli menyerupai daun wortel. Daun peterseli lebih keriting dan berwarna hijau jika dibandingkan dengan daun seledri. Peterseli biasanya digunakan untuk sup dan garnish hidangan. Yang kelima ada daun kucai, berbentuk hampir menyerupai bawang prei. Setiap bonggol terdiri dari beberapa helai daun. Daun kucai lebih kecil jika dibandingkan bawang prei, berbentuk panjang, tipis, dan mempunyai aroma yang khas. Yang keenam ada seledri. Warna khas dan segar membuat seledri jadi penyedap makanan yang tidak pernah absen dalam hidangan sehari-hari. Seledri paling banyak digunakan untuk bakso dan sup. 4. Ada bumbu dari batang, yaitu ada kayu manis. Yang pertama ada kayu manis yang banyak dijumpai pada makanan penutup seperti buah, tiramisu, dan kue basah. Kayu manis mengandung 1% minyak, berbau sedap dan keras, berwarna coklat dan rasanya manis agak tajam. Yang kedua ada serai. Tanaman serai dapat ditanam di halaman sendiri sebagai kitchen garden. Batang bawah serai berbentuk bulat, daun bagian atas pipih dan berwarna hijau. Serai digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada masakan. Kelima ada bumbu dari akar, yaitu yang pertama ada jahe. Jahe merupakan bumbu masakan khas Asia. Umbi akar ini memberikan sensasi rasa hangat dan segar pada masakan. Cukup tambahkan sedikit potongan jahe yang dimemarkan untuk menghilangkan amis pada daging, panggang, dan ikan. Yang kedua ada lengkuas, merupakan bonggol tanaman yang berdaun pipih dan panjang. Laos berwarna putih kemerahan, rasanya pedas dan tajam, seratnya agak kasar. Kegunaannya laos biasanya untuk bahan baku jamu dan untuk member aroma dan rasa pada makanan. Yang ketiga ada kunyit. Kunyit yang diambil adalah dari akar yang membesar yang dapat dipanen kurang lebih 6 bulan lamanya dari mulai ditanam. Kunyit biasanya digunakan untuk pengawet makanan, pemberi warna kuning pada makanan dan bahan baku jamu. Yang keempat ada kencur. Kencur merupakan bonggol akar dari tanaman yang berdaun pipih dan bulat. Kencur memiliki warna daging yang putih, berserat halus, dan rasa agak pedas. Kegunaannya kencur untuk bahan baku jamu, merangsang nafsu makan, dan untuk mengobati gatal dan pada tenggorokan. 6. Ada bumbu dari umbi lapis.
yaitu yang pertama ada bawang bombay, merupakan raja dari segala bawang karena ukuran yang besar, rasa yang dominan bertahan lama. Bawang bombay tetap segar karena tahan air, lapisan umbinya lebih besar dan tebal, rasanya tidak setajam bawang merah dan banyak mengandung air. Bawang bombay dipakai dalam berbagai macam masakan seperti sandwich, hamburger, kanapi, masakan Cina, Arab, dan India. Yang kedua ada bawang merah. Bentuk bawang merah dari Italia ialah oval. Rasa pedas segar, kadang-kadang manis. Apabila dibiarkan pada udara terbuka, akan berasa pahit. Bentuknya bulat kecil, cocok untuk acar, direbus, dan dihidangkan dengan saus. Yang ketiga ada bawang putih. Bawang putih merupakan sebuah buah bawang yang terdiri dari beberapa buah bawang putih yang mengelilingi seperti poros, bau, dan rasanya lebih tajam dibandingkan dengan bawang merah. Bawang putih digunakan untuk acar, bawang, dan banyak dipakai dalam olahan masakan Spanyol dan Oriental. Macam-macam bumbu ada 4 jenis. Yang pertama ada bumbu segar, bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan segar dan penyimpanannya relatif singkat. Contohnya bawang merah, bawang putih, kunyit. Yang kedua ada bumbu kering, bahan atau bumbu yang digunakan dalam keadaan kering, dan jenis bumbu ini disebut rempah-rempah atau spesies. Yang ketiga ada bumbu buatan, bumbu siap pakai yang telah diproses sebelumnya, contohnya cuka masak, tempoyak, aneka, kecap, dan saus. Yang keempat ada bumbu dasar, ramuan bumbu yang umum dipakai di dapur Indonesia, mulai dari bumbu dasar merah, bumbu dasar kuning, hingga sambal dan acar yang segar. Sekian dari penjelasan saya tentang herb dan spesies. Selebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.